gue juga kayak nyokap lu. Hah? Serius lu? Nyokap lu jablay juga? Lain pakai baju tanda pekerjaan baru dimulai, nyokap gue tuh pakai baju tanda pekerjaan udah beres gitu, sisa gajian. Tapi bagaimana lu bisa tahu nyokap lu PSK, kan dia tidak bekerja di depan mata lo? Yang pertama kompleks kan, gila kan hidup gue. Jadi bokap pertama gue gay. Lu mohon maaf, dulunya kan PSK, Santai, bokap lu gay. Gay. Di darah lu mengalir nggak salah satunya itu? Pas gue lagi tidur tuh ada ceplok plok anjing ini apa? Lu tahu nggak bayaran nyokap lu berapa dulu? Ya anjir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Alhamdulillah, saya ada yang nyaut. Oke, sebelum masuk ke pokok acara, ada pantun. Ada yang lembek, tidak bertulang. Dipegang malah makin menantang. Nih kita hadir tak hanya membahas lubang, tapi bisa buat air mata berlinang. Makin cakep aja yang bikin pantunnya. Oke, sekarang gue udah ada di The Garrison, tepatnya di daerah Kemang, Jakarta Selatan. Dulu namanya Holy Wing Kemang, tapi sekarang udah diganti gara-gara pernah ada kasus. Tapi udah clear. Udah clear ya. Oke, A Night with Nikita sudah kedatangan tamu yang viral dengan kisah kehidupannya yang luar biasa. Nah, gue mau kasih tahu lagi sebelum itu kalau Opera Entertainment ini selalu bagi-bagi hadiah. Caranya gimana sih? Caranya gampang banget. Kalian tinggal nonton aja tayangan dari Opera Entertainment di YouTube-nya dari awal sampai akhir. Nah, nanti pertanyaannya ada di seputaran tayangan tersebut. Jangan lupa juga untuk di-subscribe, terus di-follow juga Instagramnya @operaentertainment. Kalau gitu kita nggak usah tunggu lama-lama lagi, ini dia bintang tamu kita malam hari ini di A Night with Nikita Mirzani. Ini dia, Eki. Halo. Oke, belum lama ini ada konten yang ngebahas tentang kamu dan cukup jadi perbincangan. Perasaan kamu biji mana? Biji mana? Iya, karena kamu laki-laki kan, berbiji. Iya, berbiji. Seneng yang luar biasa dan agak sedih juga, ada sedihnya juga. Kenapa tuh? Kan itu di Cameo Project ya pertama kali gue jedar Hadir. gitu ya. Itu video gue sebagai seorang stand up komedian cerita. Oh, lu ini stand up komedi? Iya. Gue menceritakan kisah orang tua gue, nyokap gue talent di prostitusi, bokap gue gay. Karena hidup gue kayak emang kompleks banget sih gue ceritanya. Ya tapi kalau misalkan lu nggak dilahirin dari rahim ibu lu, mungkin lu sekarang nggak jadi Eki yang sekarang nggak jadi ya yang kan? sekarang gitu. Iya benar. Udah bangga juga sih kayak ya kemarin tuh ada yang komen-komen kayak anjir ibu lu hebat, ibu lu luar biasa. Padahal kalau zaman dulu kan nggak kayak gitu ya, reaksinya ibu lu tuh musuh Allah gitu-gitu. Sekarang jadi cara memaknainya beda gitu. Karena dia bisa membesarkan lu sampai sekarang kan? Iya, dan udah berhenti juga. Udah berhenti, udah prostitusinya lewat. udah berhenti. Karena gue tuh di internet membranding diri sebagai educated son of a bitch. Anak pelacur yang terdidik, karena gue kuliah di kampus terbaik lah pada saat itu. Gue anak pelacur yang, dan ini bukan karena wakil pelanggan nyokap gue, bukan. Bukan. Jadi karena usaha gue, karena otak lu ada. kebetulan gitu. Dan ada, terus gue mulai ngerasa gara-gara video kemarin itu senangnya juga banyak job stand up yang akhirnya lo dengan dapet. Dan gue juga stand up kan, gue seneng stand up, jadi wah gila. Tapi udah mulai relevan gitu stand up gue. Kalau kemarin kan orang nonton stand up gue, lu empati sama gue, ketawa cukup gitu. Karena lu nggak ngalamin kan. Sekarang udah mulai ada yang relevan gitu. Selesai manggung, ada yang ngajakin foto gue terus bilang, "Bang, orang tua gue juga kayak nyokap lu." Hah? Serius lu? Nyokap lu jablay juga? Terus bingung, gue masih bingung gimana, belum pernah ada situasi kayak gitu kan. Nggak mungkin juga gue banding-bandingin katalog gitu kan. Nyokap lu berapa kan, nggak gitu kan. Benar. Udah mulai ada yang relevan dan jadi semangat, oh bisa ya gitu. Jadi ada contoh gitu buat anak-anak prostitusi.
Ki, tapi kalau gue boleh nanya Ki, lo tahu nyokap lo itu menjual dirinya tuh sejak kapan? Dulu awal pas gua SMP tuh, gua SMP kan anak broken home kan, biasa dititipin ke rumah nenek, terus akhirnya pas nyokap gua mampu untuk ngidupin sendiri, gua akhirnya dibawa ke tempat gue, ke nyokap gue baru tahu di situ nyokap gua Ternyata PSK. iya, dan awalnya ya sedih juga sih. Gimana caranya lo bicara sama nyokap lo dan nyokap lo bicara sama lo tentang pekerjaannya dia? Sebenarnya nggak bicara langsung kayak mama Jual diri. gitu, merek dulu ya, nggak gitu juga ya kan. Ya gimana cara Ya, penyampaiannya? Gue ngamatin ini apa ya, nyokap gue tuh bukan tipe yang ngejelasin ke anaknya gitu loh, anaknya biar tahu sendiri aja. Dengan kondisinya ada banyak orang yang datang cowok-cowok gitu-gitu, itu pada saat nyokap gue udah cerai ya, cerai yang kedua kalinya, jadi single mom gitu, itu masa terpanjang dia. Nah gue ngeliat kayak kok beda ya gitu situasinya gitu, kalau orang tua lain pakai baju tanda pekerjaan baru dimulai, nyokap gue tuh pakai baju tanda pekerjaan udah beres itu, sisa gajian. Kayak gitu-gitu. Terus apa namanya, ada ruko gitu yang bersekat-sekat gitu-gitu. Nah, mungkin emang ini kali ya dibilang prostitusi gitu. Terus ya awal-awal juga sedih, gue juga kayak anjir ini aib keluarga ya gimana gitu. Terus kalau lo dikatain lo nggak bisa balikin gitu, nyokap lu jablay, gue nggak bisa balikin, kayak nyokap lu PNS ya bener kerjaannya kan, ya udahlah terima aja gitu. Maksud gue gini, nyokap lo ngasih lihat ke lo kalau dia gonta-ganti cowok. Kelihatan. Apa dia ngelakuin itu di rumah atau enggak, lo? dipisah. Jadi gue tuh tinggal gini, nyokap gue punya usaha yang usahanya itu kayak ruko gitu yang emang prostitusi agak menengah ke atas lah. Dulu di mana tuh dulu? Di Makassar, Makassar. Iya. Nah pas tapi kalau tempat tinggal gue itu tuh bersama jablay-jablay yang lebih di bawah lah, menengah ke bawah. Jadi rumah gue UMKM-nya nyokap gue itu yang ngurusin biar penyebaran HIV-nya tuh bisa dikontrol. Nyokap gue juga jadi punya jiwa sosial yang tinggi juga. Tapi kalau bisnis dia di tempat yang lain. Nah jadi gue tuh tahu berbaur. Jadi rumah Tapi bagaimana lo bisa tahu nyokap lo PSK, kan dia tidak bekerja di depan mata lo? Biasa ada kan nyokap gue 6 kali nikah. Banyak 6 kali nikah. Jadi kalau orang cinta lokasi, kalau dia cinta lokalisasi. Jadi dari pelanggan berubah jadi bokap gue. Terus cerai, nikah lagi, cerai 6 kali tuh. Bokap gue ada yang orang Jepang salah satunya. Skala internasional men bokap gue. Lu udah internasional ya berarti Gila. Tapi lu kayaknya nggak kecipratan spermanya orang Jepang deh nih. Kagak, soalnya kan bokap gue yang pribumi, yang bokap pertama gue yang gay. Jadi bokap kandung gue tuh yang pertama, kompleks kan, gila kan hidup gue. Jadi bokap pertama gue gay. Ya. Gila men, orang tuh. Lu tahu dari mana bokap lu gay? Nyokap gue yang cerita. Jadi kan gue pisah sama sama bokap gue tuh umur 7 tahun. Hak asuh dimenangkan ke nyokap gue. Nah, pas itu gue udah mulai gede, pas gue udah mau kuliah, gue masuk. Gue kan bandara turunnya ke Jakarta dulu sebelum ke Bandung. Ya, sebagai seorang anak kecil yang masih ada pengen ketemu sama ayahnya, gue nyari ayah gue dulu. Tapi nyokap gue ngelarang pada saat itu. Kamu nggak boleh ketemu sama ayah kamu. Terus gue bilang, kenapa tidak gitu. Terus dia bilang, malah kalau kamu sampai ketemu sama ayah kamu, jangan sentuh mayat mama. Anjing, gue ngurusin pemakaman nyokap gue nanti pakai sarung tangan dong, ya sulit banget. Terus ternyata akhirnya pas gue ketemu, gue ngaku tuh dia marah banget. Ya karena bokap lu gay gitu. Gue tau dari nyokap gue. Terus emang divalidasi sama keluarganya bokap gue. Dan gesturnya juga kelihatan sih, kalau laki-laki umum kan kalau lihat kuku gini ya, kalau bokap gue gini gitu. Kayak agak-agak lentik gitu-gitu. Awal-awal gak kelihatan gitu, apa sih tanda-tanda dia gay itu apa gitu, bukan pakai anduk di dada gitu, enggak, biasa aja. Berarti bokap lo yang bagian lakinya kali ya? Gue nggak tahu role-nya apa ya sejujurnya, role dia apa, gue belum tahu. Apakah, aduh gimana nih, gue pengen ngejokes tapi cuman yang gue tahu ya dulu, berarti sebelum dia nikah dia tuh gay, jadi dia nikah tuh karena kedok kaniki. Jadi kayak ditekan sama tekanan sosial, tau gak sih? Karena zaman dulu kan buat confess. Kok nyokap lu mau tapi? Dia kan nggak tahu dulu. Kalau dia bokap lu gay. Belum tahu di situ. Pas dia nikah kok agak beda nih gitu. Gue nggak tahu pas dia bikin gua tuh bayangin cowok siapa, gue nggak tahu ya. Merem di batin lampunya gitu. Cuman gila gitu. Gue juga kasian sama bokap gua. Karena kan dia sebenarnya pengen jadi dirinya sendiri aja. Iya dong. Ya tapi nggak bisa karena ya lu dipaksa nikah gitu-gitu di Indonesia men. Makanya perceraiannya bokap gua sama nyokap gua tuh, bokap gua yang pertama adalah perceraian
untuk membiarkan orang menjadi dirinya menjadi sendiri. diri sendiri. Iya, Tapi gay juga bisa nikah kok, banyak teman-teman artis gue nikah gay Iya. pada punya anak. Kalau dia kaya, kalau miskin sulit juga, iya kan juga harus ke sih. Belanda kan. Iya. Gimana cara Eki nyari ayah sampai ketemu? Dulu pas gua itu gua ngantongin clue kalau bokap gua di Jakarta, terus gua punya nomor bude gua, terus gua kontak, lu tau gak sih nomor ayah gua? Ternyata dia tahu. Dari situ akhirnya gua kontak-kontakan sebelum gua daftar. Habis itu gua ketemu deh, gua berhubungan via telepon, SMS-an gitu. Janjian ternyata dia di Jakarta juga. Gua samperin. Bayangan gue pas gue samperin tuh kayak wah udah lama nih pisah bertahun-tahun kayak di sinetron bakal gue peluk gitu. Iya. Pas ketemu canggung ternyata. Silakan duduk gitu. Oh ya? Iya, kayak, jadi itu pertama kali seumur hidup lu ketemu sama bokap lu? Enggak, bukan seumur hidup. Gue 7 tahun pisah sama bokap gue. Oh, pisah sama bokap berarti dari usia lu berapa tuh? Usia 7 tahun gue pisah sama bokap gue, terus gue ketemu umur 17 tahun, 10 tahun berarti. 10 tahun lo 10 berpisah tahun, ya? Iya. Oh, lu nggak ada pelukan, cipika-cipiki? Pas 7 tahun tuh gue termasuk orang yang sayang banget sama bokap gue. Bokap gue tuh lebih akrab sama gue secara kasih sayang dibandingkan nyokap gue. Karena nyokap gue kan dibagikan kasih sayangnya ke tempat-tempat lain kan. Iya. Terus gimana perasaan lu ketemu bokap lu ketika lu sudah dewasa? Pas dulu kan gue belum tahu di situ gay ya, biasa aja sih. Pas ketemu canggung, oh ternyata canggung ya gitu. Manggil, gue baru sadar manggil Pah sama manggil Pak tuh jauh banget. Pak tuh lu bisa Pak RT gitu, jauh. Kalau Pah tuh udah pakai afeksi, pakai kasih sayang. Gue manggilnya Pak gitu. Halo Pak gitu. Manggil Papa aja. Pak nggak bisa gitu. Nggak bisa ya. Iya. Lu nggak bisa manggil Pak RT Pah gitu, nggak bisa kan? Iya, nggak bisa. Karena ya itu cuma buat orang yang lu sayang gitu. Iya. Terus bokap lo sekarang udah punya pasangan hidup lagi atau dia menyendiri aja? Dia menyendiri aja sih. Ya udah dia tetap mungkin berusaha untuk Islamis juga mungkin biar bisa kembali. Gue juga nggak tahu ya. Cuman gue ngerasa sih ya karena di Indonesia ya dan dia juga bukan orang yang bisa pergi ke negara-negara yang melegalkan, jadi ya udah single aja. Dia single aja. Single aja. Lu kan nyokap lu, mohon maaf, dulunya kan PSK, Santai, bokap lu gay. Gay. Di darah lu mengalir nggak salah satunya itu? PSK maksudnya jadi prostitusi atau gay gitu ya? Syukur nggak tahu ya, bukan bersyukur ya. Sayangnya gue nggak gay juga. Nggak gay. Jadi lo Tapi gue normal. masih sayang sama teman-teman gay gue, sangat-sangat punya banyak teman-teman gay lah. Gue respect lah sama. Kalau prostitusi nggak juga, gue juga nggak pernah main, nggak pernah beli cewek di prostitusi, nggak pernah. Karena tukang somai nggak makan somainya ya. Iya. Itu jualan kan. Udah enggak. Gue rasa gue juga kayaknya emang gue dilahirin untuk ngeperbaikin keluarga garis ya? keturunan gue biar lebih baik. Iya. Oke, Dengan Pak. gue kuliah gitu. Oke, lu udah lulus kuliah? Gue udah lulus kuliah. Udah lulus. Yang menyenangkan sekarang kerjaan gue bisa bikin gue sadar bahwa ternyata huruf T sama S tuh kan dekat banget ya, OPQRST. Tapi buat gue itu progres yang sangat jauh karena dari nyokap gue pekerja seks komersil, gue jadi pekerja teks komersil. Sekarang gue jadi copywriter, penulis iklan. Jadi kayak luar biasa. Jadi gue kalau kerja nggak perlu nggak perlu lepas baju. Jadi kayak wah udah jauh Cuma nih. tangan doang. Cuman ya. tangan doang ya, main tangan Tik-tik, juga sih. tik-tik, Nyokap gue iya. pakai tangan juga sih, tapi Iya, dengan iya. cara yang berbeda ya. Iya. Oke, balik lagi ke ibu ya. Lo sendiri pernah mencoba untuk kabur dari lingkungan itu nggak? Atau lo ya udah pasrah aja lah. Kabur gitu? tuh gimana ya? Kabur secara fisik mungkin enggak ya. Kabur secara mental, wah pernah banget. Kayak ini bukan tempat gue, ini bukan nyokap gue. Mungkin gue kabur secara mental sih, maksudnya. Sampai akhirnya lo sadar bahwa ya udah memang Terima ini aja gitu ya. hidup gue. Dulu gue membedakan diri gue sama nyokap gue. Nyokap gue kayak gitu, maksudnya ya udahlah yang dianggap hitam, gelap gitu. Gue tuh masuk masjid. Jadi gue jadi guru ngaji gitu-gitu untuk membedakan aja. Tapi gue nggak berusaha untuk Deny gitu. Nggak bikin nyokap gue, ayo kamu tuh salah gitu, enggak. Ya kan gue masih anak SMP di situ. Iya. Di SMP gue masih belum nerima. Bahkan kayak kalau nyokap gue marahin gue, kamu tuh anak nakal gitu. Gue kayak, ya mama juga wanita nakal gitu. Tapi nyokap lo nggak pernah ngomelin lo? yang ngomelin dia keras banget deh. Makanya kalau marah tuh gue kadang-kadang ngebacot lagi, tapi gue pikir-pikir anjir dia ngelakuin itu kan karena pilihan terakhir ya. Ya, dan untuk biayain lu lagi. Iya, bukan buat bergaya kan, karena Iya. tidak berdaya kayak gitu. Iya. Jadi ya udahlah gitu, gue terima aja. Bukan karena love language dia physical touch, bukan. Jadi ya udahlah gue terima, dan gue akhirnya
malah jadi motivasi kapan gue bisa kerja biar bisa mengganti nyokap gue, biar bisa berubah. Lo tuh anak nomor berapa sih? Nomor 2, cowok tertua. Nomor 1 Kan cewek? gue kan 4 bersaudara. Empat bersaudara, gue anak kedua, Dari cewek. suami yang pertama? Semuanya dari suami yang pertama. Berarti sama kayak gue dong, anak gue tunggal semua? Anak lu tunggal? Tunggal semua, nomor 1 tunggal, nomor 2 tunggal, nomor 3 Dari tunggal. suami yang sama gitu? Beda. Oh enggak, gue empatnya tuh dari suami yang sama, dari bokap gue yang gay. Jadi gue bingung kalau jadi dari bokap yang gay punya anak 4? Iya, kalau buat kedua kan harusnya bikin 1 anak ya, kenapa? Kok jadi 4 ya, banyak banget ya? Berarti Kan gay kan? sadarnya lama ya, keenakan kali. Hybrid bokap Ya gue. karena kalau gay mungkin lebih tahu rasa memuasin perempuan gimana. Oh, sama-sama Karena dia pendengar kan- yang baik ya. Iya, gitu iya, ya. iya. Bener. Tapi Ki, lu pernah nggak mergokin ibu lu lagi main gitu? Anjing, ke situ. Main. Kalau seumpama sama Bukan pelanggan, mergokin deh, kayak nggak sengaja kelihatan gitu. mergokin juga sama aja. Mergokin, ya oke. Kalau seumpama secara penglihatan belum syukurnya, tapi secara suara pernah. Ahiho gitu. Iya, gue tuh dulu pernah tinggal di tempat yang satu ruangan kecil gitu, Kak Niki. Jadi ruang tamu di situ, kamar gua di situ, kamar nyokap di situ. Jadi lu ubek-ubekan jadi satu. Jadi nyokap kadang-kadang kalau bawa pelanggan ke rumah juga? Itu masih sama ini gua perluas ya, main aja ya, main sama Iya. suami kedua. Oke. Suami kedua. Jadi gua tuh orangnya tuh dulu berdoa semoga gua pengen gampang kebangun. Pokoknya gue tuh gampang ada suara dikit tuh, tau gak sih lo orang yang gampang ada suara dikit tuh langsung kebangun. Nah gue kayak gitu. Pas gue lagi tidur tuh ada ceplok, plok, anjing ini apa gitu. Mungkin lagi main, Iya kan? yang lain kali. Gue nggak nggak tahu juga. kelihatan. Cuman akhirnya jadi doa gue juga. Sekarang gue kalau tidur tuh nyenyak banget tuh Nyenyak mau ada suara. banget. Karena mungkin doa gue yang terkabulkan dulu gampang keganggu soalnya gitu. Oh, berarti lu belum pernah mergokin secara langsung? Nggak pernah, secara suara doang aja dan Suara normal doang. aja kan namanya sama suami gitu. Tapi lu pernah nggak sih nanya ke nyokap lu sendiri gitu, kenapa sih harus melakukan pekerjaan ini? Emang nggak ada pekerjaan lain? Pilihan terakhir sebenarnya. Kalaupun gue nanya secara langsung bingung bahasanya gimana, ya. kenapa Iya, mama? iya. Karena di tempat gue bukan orang yang romantis buat nanyain sesuatu ya gitu. Harus cari tahu sendiri aja. Setelah gue cari tahu ternyata emang gue tuh kan dulu orang nyalain bokap gue kenapa bisa lu gay nikahin orang gitu buat kedok lu, terus gue nyalain nyokap gue kenapa lu jadi PSK. Tapi setelah gue cari tahu ternyata semua itu juga korban mereka tuh. Iya, Karena iya. nyokap gue tuh sebenarnya terlantar, dia tuh orang tuanya nggak ngidupin dia. Dan tuh gue juga benci sama nenek gue karena nggak ngidupin ibu gue. Dan ternyata juga nenek gue juga pun korban. Nenek gue tuh diperkosa dulu. Oh, nenek lu diperkosa siapa? Diperkosa sama kakek gue dan hasilnya adalah ibu gue. Ibu lu. Iya. Jadi Tapi kan diperkosa, tapi kan akhirnya dikawinin. nah itu ngerinya, itu sebenarnya kenyataan pahit yang bayangin lo, dia diperkosa sama orang yang emang Dia diperkosa rame-rame apa sendiri? Sendiri. Oh, Iya. Gua pikir. Nah pas diperkosa tuh lu bayangin, ini kan dia nggak suka kan pasti. Iya. Dan hal yang mengerikan adalah dia dinikahin sama orang yang dia nggak memperkosa suka. dia. Iya. Karena dianggap aib gitu, makanya gue Iya. gila sih. Jadi emang keluarga lo struggling banget ya? Struggling banget, Lo- makanya dengan adanya gue ya orang mungkin nanya kan kemarin dari komen-komen yang positif ada mungkin yang bilang kenapa lu nyeritain aib keluarga lu, kenapa lu nggak pakai topeng gitu. Malah gue bilang kenapa gue harus malu? Ini kan tentang masa lalu dan masa lalu tuh nggak semuanya harus jadi sesuatu yang menyedihkan. Malah gue kayak gini pengen nunjukin kalau masa lalu lu bisa jadi pembelajaran dan jadi motivasi gue buat usaha lebih baik Iya, lagi gitu. benar-benar. Untuk nutup malah. Setuju gue. Untuk nutup, dan ngasih tahu juga ke anak-anak yang diprostitusi. Lu bisa kok, karena gue tahu banget ya mereka tuh gak punya sosok kan Niki. Orang-orang di sana tuh terbelenggu sama mindset bahwa gue gak akan bisa ngubah nasib gue kayak yang ceweknya ibunya jablay, anaknya pun perempuan jadi jablay. Malah jadi warisan leluhur gitu loh. Harusnya Iya, ini iya. tradisi yang harus dipotong, Turun-temurun. diputuskan. Nah, dia butuh sosok aja nih, orang yang mau mengikhlaskan dirinya jadi sosok yang kayak gitu. Oh ada nih yang bisa ngerubah hidupnya gitu, masih bisa kuliah setinggi-tingginya dengan gua di sini. Banyak kok Iya. anak-anak dari prostitusi malah anaknya pinter-pinter Iya makanya mau belajar. makanya gue seneng banget pas gue masuk. Gue ngerasanya, Ki, cerita lu kayak from zero to hero, men. Bukan from zero to hero, ini from prostitute to institute, men. Iya, Beda, oh, men. keren. Beda, makanya gue pengen aja ngasih tahu ke anak-anak kalau ini tuh bisa kok untuk lu ubah gitu. Iya. Karena banyak banget yang malah terbelenggu di situ. Kalau yang broken home malah jadi alasan buat narkoba atau apa. Ya, gue terserah pilihan lu ya. Cuman gue sih ngerasa kalau lu bisa milih yang nggak ngerugiin diri lu, itu jauh lebih baik sih. Setuju gue. Tapi dari keempat saudara lo ini,
Semuanya tahu kalau nyokap prostitut sama Semua empat-empatnya bokapnya gay. Kita sama-sama Tahu semua? sama-sama kompak buat nyari tahu, jadi sama-sama itu. Cuman yang paling bisa ngomong cuman gue doang, yang lain kena mental. Oh, Maksudnya kena lebih bulian pendiam, nggak? Lu lebih pernah pendiam. dibully nggak? Iya, dibully kan, kayak dibilang, ibu lu jablay gitu. Ya, Wah, bapak lu homo, pernah ada gitu juga nggak? kalau bokap gue homo kan baru taunya belakangan dan udah gede, gue udah bisa stand up gitu. Kalau ibu gue jablay, ya dari kecil kan, dari pas sebelum gue ikut sama nyokap gue, udah dapat kabar kaleng tuh pas gue di rumah nenek. Gue belum tahu nyokap gue jablay, dia bilang, ibu kamu tuh kerjanya kayak gini. Anjir, kok jahat Terus banget pas lu dibully sama orang, ibu lu jablay, lu bales nggak? Gue nggak bisa balas orang keluarga yang ngatain gue bapaknya ibunya bener, bapak lu polisi, bener kan, gimana gitu. Tapi lu berantem gitu nggak? Pernah Sampai gue berantem, pukul-pukulan? pernah berantem pukul-pukulan gitu. Ya abis itu gue pulang di rumah malah gue dimarahin nyokap gue. Oh. Iya, dimarahin nyokap gue, udahlah. Ngapain kamu berantem gitu? Ngapain kamu mau jadi anak nakal gitu? Gue nggak bisa balikin juga kan ke nyokap gue. Ya nakalnya nurun dari nyokap gue yang wanita nakal juga kali ya. Gua nggak tahu ya. Kalau boleh tahu Ki, karakter nyokap lu ini gimana? Dia orang yang selalu pengen maju, Kak Niki. Jadi sekarang kan dia udah tobat kan. Ya. Udah, Dia tobat dari tahun berapa? dari gua kuliah, dari gua udah bisa cari duit. Duit sendiri. Ya udah gantian aja gua. Udah nggak usah lah gitu. Apa namanya? Tapi kasihan juga sih walaupun udah tobat, dia kalau tidur sekarang ke bawah loh sama traumanya. Kan kalau orang yang kerjanya liburan, nih gua cerita dikit ya. Liburan tuh kalau dia kerjanya liburan, dia pengen istirahat dari liburan, ya udah tinggal nggak liburan di rumah. Kalau nyokap gue kan kerja di kasur ya, istirahat kan di kasur juga anjir. Gue jadi tau kenapa sampai sekarang dia tidurnya di sofa. Kalau dia tidur di kasur buat istirahat nggak bisa, nggak nyenyak. Karena itu workspace soalnya. Iya kan, tempat kerja kan. Nah kalau apa namanya nyokap gue tuh orang yang pengen maju maksud gue. Nah dia udah bertobat tuh jadi pengusaha. Terus habis itu dia tuh orang yang pas di pelacuran juga dia adalah talent yang mau maju. Dulu gue kan manggil nyokap gue kan mama kan, sekitarnya manggilnya mami. Jadi dari talent jadi manajemen yang ngelola gitu-gitu. Bahkan nyokap gue tuh adalah orang yang ambisius banget, dia bilang mama tuh harus bisa bawa semua kendaraan. Nyokap gue tuh bisa bawa truk. Bahkan sama dia dong sama ngerjain. gua. Lu bisa bawa truk. Gue bisa bawa truk. Dia sampai punya suami kapten kapal. Gue nggak tahu dia nikah sama kapten kapal itu karena cinta apa karena pengen bawa kapal, gue nggak ngerti. Karena emang ambisinya pengen bawa semua kendaraan, kecuali pesawat doang sekarang yang dia nggak bisa. Kereta api bisa sama nyokap lu? Enggak sih, nggak bisa juga. Banyak ya ternyata ya, banyak. Ya mobil-mobil yang itu udah semua lah gitu. Lu tahu nggak bayaran nyokap lu berapa dulu? Ya anjir. Dibayarnya langsung jadi suami kali ya. Ngidupin anak-anak ya. Karena beberapa ada yang jadi, gua nggak tahu ya. Cuman kayaknya gue feeling ini ketemunya di itu deh, di tempat kayak gitu deh. Jadi kayak yang orang Jepang, linknya dari mana coba ya kan? Iya. Cuman ya udahlah. Tapi kenapa nyokap lu 6 kali menikah, 6 kalinya cerai? Mungkin apa namanya, belum nemu ada yang tepat banget deh. Gue juga nggak tahu. Atau mungkin biar disapa sama orang KUA, biar orang KUA-nya apa? Ih, ibu lagi. Sampai bisa nunjukin itu antrian. Ibu dari situ dulu udah hafal kan. Berarti nyokap lu sekarang sendiri atau udah menikah lagi? Sekarang sendiri, single mom. Iya. Tapi cocoknya sendiri kali ya. Iya. Cerita dong proses pertaubatan ibu lo sampai akhirnya dia memutuskan untuk kayaknya gue udah harus stop deh dari pekerjaan ini. Dia dulu tuh kan gue udah bisa kuliah, terus udah ada apa namanya, udah ada transisi pekerjaan lain gitu. Oh ternyata ada dia kan sekarang udah di Papua. Terus di Papua, oh bisa ya jualan-jualan kayak gini-gini dan bisa ninggalin. Mungkin juga ketemunya gara-gara agama kali ya dia. Walaupun secara spiritualitas gue sama dia jalannya beda ya. Cuman mungkin dia ngerasa teduh sama ajaran yang dia peluk sekarang. Terus ada hadis, kalau semua mama lu pernah dengar, ada dulu seorang pelacur yang dijanjikan surga karena dia ngasih minuman air ke anjing. Iya. Dan enggak sekarang nyokap gue nggak nyari anjing kehausan bukan biar dapat surga. Tapi maksud gue dari situ mungkin oh ternyata Tuhan Maha Pemaaf ya gitu. Dan gue juga ngelakuin ini bukan karena bergaya tapi karena tidak berdaya. Ya sudahlah, akhirnya nyokap gue terketuk hatinya, yang dulunya gini sekarang jadi tinggal itu. Terus habis itu ya gue ngerasa lebih bangga sih sama nyokap gue. Dan nyokap gue juga bilang dia merestui kalau seumpama di Quran kan contohnya pasti ada orang zaman dulu kan. Dan kalau seumpama contohnya nyokap gue bisa jadi pembelajaran, kenapa enggak? Kalau gue sih tujuannya di sini cuma buat menghibur. Kalau ada yang cerita dari keluarga gue
pembelajaran itu bonus buat Iya, gue. iya. Tapi kalau nyokap gue nganggapnya itu sebagai pembelajaran ya. Berarti nyokap lu sekarang di Papua? Di Papua. Oh, udah lama dia di situ. Udah lama dari gue kuliah. Kan Kenapa dia ke Papua? Jauh bukan banget. karena fetisnya genjatan senjata ya, karena, bukan. Ini KKB, itu Iya. KKB. OPM enggak. Agak ngeri ya. Nyokap gue tuh suka tempat-tempat yang mungkin penuh dengan pressure kali ya. Kan kalau sama di prostitusi kita sering kapan nih ada razia gitu-gitu razia kan. polisi. Iya Ya. gitu-gitu. Gila, kalau sama mama gue juga agak ketakutan karena kan razia petasan tuh kan diledakin kan, Iya. razia ganja dibakar, which is Iya. cara penggunaannya. Gue kalau dengar ada razia prostitusi, anjing diapain ya gitu. Semoga nggak dipakai gitu. Astaga. Dinaikin ke Iya, truk iya. ya kan. Kan Tapi nyokap udah- gue kan yang apa namanya tempatnya bukan yang kayak gitu. Dan Tapi dia di Papua ngapain ini ya? Usaha ini, dia jalanin usaha ini. iya udah kayak apa namanya sekarang sih balik lagi ke serabutan yang ada aja kayak buat pengiriman barang gitu-gitu lah. Oh, oke. Kargo gitu-gitu. Tapi Eki, lu tuh punya dendam nggak sama ayah sama ibu lo dengan jalan kedua orang tua lo yang mereka pilih gitu? Dendam tuh apa ya? Kalau menurut Kaniki dendam tuh kayak gimana? Gue nggak pernah ada di posisi lo, jadi gue Iya. nggak pernah, gue Kalau nggak tahu gue dendam- dendam sama orang tua itu gimana. Sakit hati mungkin ada ya kalau sakit hati, tapi kalau sampai yang marah dan pengen apa ya ngelakuin sesuatu yang jahat kayaknya enggak. Kalau sakit hati kecewa mah pasti ada lah, Pasti. manusia banget ya. Tapi setelah gue pikir-pikir ternyata ngapain gue dendam ya? Karena Dia ngidupin lo kan Iya. sampai lo kuliah. Dan luka-luka itu dengan gue yang bilang bokap gue gay atau nyokap gue kayak gitu malah jadi ciri khas gue yang unik ketika gue nerima. Oh, gue nggak bisa nih memilih takdir gue dilahirkan di mana. Malah ini bisa jadi senjata gue yang bedain gue sama orang-orang yang lain. Oh, gue dibesarkan di prostitusi, sekarang gue udah nggak di situ. Bokap gue gay, jadi gue lebih tahu banyak hal tentang studi gender, tentang seksualitas dibandingkan orang-orang. Ya udah gue jadiin sebagai pembelajaran aja. Benar-benar. Itu yang bikin gue unik nggak sih? Iya, Jadi ngapain gue dendam gitu. Benar-benar. Ki, apa sih Ki yang bikin lo bisa berdamai sama keadaan Ki? Karena benci dan merawat kecewa tuh, kalau lu marah, pernah nggak sih lu pas habis marah kayak capek banget rasanya? Marah tuh menurut gue emang lepas aja gitu, tapi kalau lu terus-terusan marah, gue rasa sih bakal capek banget sih. Dan gue bukan orang yang berbakat untuk menyalurkan energi gue di kemarahan ya. Dan setelah gue rasa, ternyata gue dari kecil tuh suka seni, gue suka gambar, gue suka nulis, gue kan kuliah jurusan seni kan. Terus gue juga kerjanya stand up, kalau enggak nulis. Ternyata dengan seni ini tuh gue bisa nge-push gue bisa mendorong hal yang tabu banget gue bahas jadi ringan dengan seni ini. Jadi gue bisa ngungkapin diri gue siapa, tapi di waktu yang bersamaan orang mau nerima, mau ketawa, bahkan ikut bareng-bareng ketawa sama masalah gue gitu. Bukan ngetawain gue tapi ketawa bersama gue. Jadi ada Beda teman-teman, punya teman dekat gampang. Jadi gue tuh bisa aja kayak gampang akrab sama orang. Eki anak jablay, gue udah biasa aja. Iya, udah no hard feeling ya Iya, Ki no ya. feeling udah Iya. jadi identitas gue. Karena masa lalu yang bikin jadi lo dewasa ya Ki ya. Iya, bahkan kalau gue udah siap banget untuk jadi warga internasional. Kan kalau di Amerika ada umpatan you son of a bitch. Buat gue tuh bukan umpatan, itu kenyataan. Jadi kalau you son of a bitch, yes I am gitu. Udah santai aja. Iya. Ki, lo kan udah nerima hidup lo nih ya. Pernah gak sih Ki, tapi lo ada di titik terendah banget sampai lo tuh sedih gitu, kayak aduh gitu. Titik terendah. Ya pas gue kuliah di kampus itu ya, dimana orang-orangnya kalau nggak yang menang olimpiade, anak olim, kalau nggak anak-anak yang jidatnya hitam, serajin sholat, anak alim, dan gue nggak keduanya pada saat itu. Gue agak berjarak sama agama gue pada saat itu. Gue juga berjarak. Gue juga bukan orang yang berprestasi banget. Sedangkan gue kayak, anjir gue anak prostitusi nih, beda banget, yang lingkungannya normal. Nah di situ gue ngerasa gue belum bisa ngungkapin diri gue siapa. Gue malu. Di situ titik terendah gue pas gue di kampus sih. Awal-awal kuliah, sebelum gue Tapi anak-anak kampus tahu kalau lu anak jablay. Sebelum gue ketemu stand up komedi, dia nggak tahu. Setelah gue tahu stand up komedi, gue bisa, oh ini bisa dijadiin identitas yang unik ya, jadi kekuatan. Tapi lo akhirnya dikucilin gak di kampus? Kagak, malah respect. Kenapa lu malu? Dulu malu karena Kan gak ada yang tahu. malu karena gue nggak bisa ngungkapin diri gue. Oh. Malah gue tuh harus menjaga sikap gue yang itu bukan diri gue banget gitu. Oh, Diri gue tuh jaim ceplos-ceplos. lah gitu. Gue tuh kan pengennya gue nunjukin gue siapa gitu. Lu nerima gue apa adanya sama background gue gitu. Nah, gue nggak bisa cerita kayak gitu. Jadi gue cuma jadi orang yang nurut-nurut aja gitu.
gue ngambil keputusan tuh berdasarkan orang banyak aja, bukan jadi diri sendiri. Nah, Nah pas jadi diri sendiri, orang mau nerima gue nggak ya? Nah di situ titik terendah gue. Pas gue tahu cara nyampein jadi diri sendiri dengan cara yang unik, dengan cara yang menyenangkan, nah baru gue bisa keluar dari titik terendah gue. Malah jadi pekerjaan. Gue kalau nggak stand up comedy nggak mungkin jadi copywriter. Dan kalau semua jadi kayak dampak-dampak baik gitu loh yang ngubah gue. Seneng sih gue. Ki, ada pesan untuk anak-anak yang mengalami posisi sama seperti Eki nggak? Ya, menurut gue hal-hal kelam dalam hidup lu selalu ada dan lu punya pilihan untuk terus melanjutkan kehidupan karena lu masih bisa mengubah kehidupan lu gitu. Ya bahkan anak prostitusi pun masih bisa berprestasi kalau lu mau berusaha. Jadi ya kalaupun lu dari anak broken home atau yang dianggap keluarga lu hancur, men, yang broken home tuh cuma masa lalunya, lu masih punya masa depan yang bisa lu ubah dan ya jalanin itu. Fokus sama masa depan lu, kalaupun ada masa lalu yang masih mengganggu, cari cara menjinakkannya. Kalau gue dengan komedi kebetulan gitu. Karena lo udah punya jalannya ya Ki. Iya, gue tuh kalau dalam keadaan sedih ya, gue tinggal mikir ini suatu saat nanti bakal gue ketawain nih gitu. Gue itu kekuatan gue dari situ doang aja. Impian apa? Impian gue belum ada, gue nggak tahu ya. Belum tahu. Nyokap buat nyokap deh. Nyokap yang penting sehat selalu dan tetap tough lah menjalani kehidupan gitu. Gue belum tahu apa dia punya niat buat naik haji, tapi kalau ada ya gue bakal usahain sih gitu ya. Iya, pasti lah rezekinya. Iya, kalau bokap gue kayaknya udahlah, gue nggak sampai mau bawa ke Belanda gitu doang aja sih. Terakhir Ki, punya pesan apa yang mau lo sampaikan ke kedua orang tua lo ini yang sudah membesarkan lo menjadikan Eki yang sekarang? Buat bapak dulu kali ya, buat bapak, ayah dulu. Ayah. Buat ini yang sini dulu ya. Ayah. Ini buat ayah yang lagi nonton. Pesannya cuman cucok udah gitu dong aja. Gue nggak tahu mau ngomong apa karena di keluarga gue nggak ada yang romantis gitu. Ya udahlah, yang penting lo thank you udah jadi bahan baku gue gitu kan, karena kan sperma dari dia. Iya. Walaupun dulu sperma dia cuman mungkin melawan. Gak mungkin lewat juga, pasti sering banyak yang masuk. Kan kalau dulu gue nggak tahu role-nya dia apa, cuman gue yakin sperma dia dulu melawan tai kan, melawan kangkung ya. Sekarang sperma dia gue udah siap melawan cobaan Allah. Siap, dan kalau gue sayang sama lu juga nggak apa-apa. Kalau buat nyokap ya cuman bisa bilang I love you dan thank you udah membesarkan gue, udah ngasih mental yang kuat dan punya selera humor yang bagus. Jadi gue nurun ke gue juga soalnya. Eki, ini anak milenial yang buat gue lo, karakter lo tuh unik banget gitu, karena ya emang bener gak semua anak bisa ngomong secara gamblang tentang aib keluarganya, malah bisa dijadikan suatu yang menghasilkan. Cuman yang lucu tau gak sih, kan gue kan juga harus nerima kenyataan diri gue. Gue tuh buta warna. Oh iya? Gue buta warna dan bokap gue kan berarti kan colorful. Lu nggak tahu warna? Berarti gue nggak bisa ngeliat simbol bokap gue sendiri. Warna-warni. Lu bener buta warna? Gue buta warna, tapi gue nggak tau, kerjaan gue selalu ironis gitu. Gue dulu kan jurusan gambar, tapi gue buta warna. Tapi ya udah. Jadi emang terbiasa untuk jadiin tantangan itu sebagai masalah itu sebagai tantangan gitu. Jadiin masalah sebagai tantangan buat gue. Pokoknya buat Eki sukses terus ya, mudah-mudahan lo jadi scriptwriter copywriter paling terkenal nantinya di Indonesia ya. Stand up komedian juga sukses terus, pokoknya buat apapun yang Eki jalanin. Makasih ya. kan Eki. Eki keren banget. Salam buat bokapnya yang cucok sama nyokapnya, salam dari Nikita. Jadi semua cerita yang ada di sini mudah-mudahan bisa membuat kalian lebih bisa menghargai hidup kalian masing-masing. Karena kalau misalkan kan banyak banget orang-orang yang aduh hidup gua kok susah banget, masih ada kok yang banyak yang lebih susah dari lo, ya kan? Cuma nggak kelihatan aja di media gitu. Tapi kita harus lebih banyak bersyukur sama apa yang kita miliki sekarang. Cintailah ibu, cintailah bapak, karena kalau tidak keluar dari rahim dia tidak ada kita di dunia. Oke, sebelum aku pamit, ini ada sedikit kata-kata ya. Kita tidak bisa memilih untuk dilahirkan dari siapa, tapi kita bisa memilih untuk menjadi seperti apa. Sampai ketemu lagi di Oprah Entertainment, A Night with Nikita. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.